Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli salata jalalin wa sallim salama jamalin ala hadrati habibika sayyidina Muhammadin waghshahu Allahumma binurika kama ghasyiyathu sahabatu tajalliyat fanadhara ila wajhika al-karim bihaqiqatil haqa'iq kallama maulahu al-azim alladhi a'adhahu min kulli su. Allahumma farrij karbana kama wa'adta amman yujibul mudtarra idza da'ah wa yakshifu su'a ala alihi wa mawalah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sahabat My Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita memasuki kepada pertemuan yang ke-10 ya. Artinya hampir menuju setengah perjalanan pembelajaran Al-Qur'an tingkat dasar ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat My Quran dimanapun Anda berada, pada pertemuan kemarin kita membahas tentang makhraj nun ya. Alhamdulillah secara umum ya, sekali lagi secara umum semuanya tidak terlalu banyak kendala dalam pengucapan huruf nun dan huruf ra ya. Hanya sedikit perlu diperhalus ya, diperhalus pengucapannya, tapi secara umum semuanya tidak terlalu berkendala ya. Tidak terlalu banyak kendala dalam pengucapan huruf nun dan huruf ra ya. Sekali lagi, alhamdulillah secara umum bacaan huruf nun dan huruf ra ya, alhamdulillah tidak terlalu banyak kendala ya. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kami Bapak Agus Marzuki ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Santoso ya dari Bintaro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Dadang Rahmat ya dari Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Wiryo Caram dari Pontianak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Sani Mustafa hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat My Quran dimanapun Anda berada, pada pertemuan kemarin ya kita sedikit membahas tentang huruf nun. Yang bermasalah adalah ketika nun, harus diketahui bahwa nun ini adalah huruf yang paling banyak dimodifikasi dalam bacaan Al-Quran ya. Misalnya nun bertemu dengan ba akan berubah menjadi iklab ya. Min ba'di. Nah ini kemudian nun bertemu dengan ta misalnya akan berubah menjadi ikhfa. Min tahtihal anhar. Kemudian nun bertemu dengan nun sukun ya, maksudnya nun sukun bertemu dengan huruf ha misalnya anhar. Nah ini jelas tidak boleh anhar. Nah tidak ya. Maka huruf nun ini adalah huruf yang banyak dimodifikasi atau berubah-ubah kondisinya. Kenapa? Karena nun ini memiliki dua makhraj ya. Makhraj yang pertama adalah ujung lidah, yang kedua adalah hidung ya. Maka huruf nun, pembahasan tentang nun adalah pembahasan yang paling sering kita dengarkan ya. Ada idhar, halqi, ada idgham bi gunnah bila gunnah, kemudian ada iqlab, ada juga ikhfa nanti ya. Nah, kenapa demikian? Karena memang huruf nun ini memiliki dua makhraj. Nah, karena memiliki dua makhraj inilah maka huruf nun memiliki keistimewaan di antara huruf-huruf yang lain. Apa itu? Yaitu ujung lidah dengan ujung gigi dengan apa? Hidung ya, rongga hidung. Maka kita lihat pengucapannya harus dibarengi dengan hidung juga ya. An, ada hidungnya. Anharun misalnya. Nah, inilah perbedaan antara huruf nun dengan huruf-huruf yang lain. Di saat huruf-huruf yang lain
hanya menggunakan makhraj, yaitu makhraj lisan saja, tidak menggunakan yang lain. Tetapi huruf nun memiliki dua makhraj. Nah, kemudian huruf nun ini berdekatan dengan huruf mim, ya, yaitu huruf yang sama-sama memiliki makhraj khaysum, ya, memiliki makhraj khaysum. Nah, maka perbedaannya apa? Yaitu antara terbukanya bibir dengan tertutupnya bibir. Jadi ketika mengucapkan huruf nun, alhamdulillahi rabbil alamin, bibir kita terbuka. Tapi ketika ar-rahmanir rahim, tertutup. Salah jika membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini kesalahan dalam pengucapan huruf nun. Ini kesalahan besar, ya. Kalau ketika an kemudian kita membacanya menutup bibir kita Nah, ini seperti itu. Kemudian huruf ro, ya. Nah, harus diingat bahwa huruf ro ini dibaca tebal, ar-ro, ya. Ri, ru, ya. Ar-ro, irri, urru. Jadi ketika baca misalnya ar-rahmanir rahim, nir-rahim, ar-rahmanir rahim. Jadi bukan tidak perlu memajukan bibir. Nggak perlu. Ar-rahmanir rahim, ar-rahmanir rahim, ya. Jadi tidak ada gerakan bibir maju ke depan. Yang benar adalah hanya bibir bergerak ke atas saja, ya. Ya, kemudian, ya, huruf ro, ya. Jadi ar-ro, ya. Jadi tidak tidak ar-rahman. Jadi gerakannya hanya bibir dari karena mengikuti gerakan lidah ke atas. Jadi bukan dimajukan. Ada banyak yang membacanya ar-rahman. Tidak perlu dimajukan bibirnya. Cukup ar-rahman, ya. Ar-rahmanir rahim. Ya. Ar-rahmanir rahim. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk huruf ro, ya. Jadi ro tidak terlalu banyak getaran. Nah, mari kita lihat pada simulasi gambar pada latihan atau tugas 9, ya. Sudah hadir bersama kami Bapak Safar Danda, ya, dari Merauke, Masya Allah, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Merauke, Papua, luar biasa. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa ke Papua, ya, jalan-jalan ke sana, ya, bersilaturahim, ya. Kemudian Bapak Sardi Ridwan dari Boyolali hadir, ahlan wa sahlan, ya. Baik, sahabat My Quran, kita lanjutkan ke tugas 9, ya. Kita lihat. Nah, di sini yang paling banyak bermasalah adalah ketika nun tasydid, ya. Saya ingin memperhatikan anna. Jadi bukan anna, ya. Masih banyak yang membaca huruf nun tasydid ketika dibaca anna, ya. Banyak yang baca langsung dilepas, padahal harusnya neken dulu, ya. Anna, ya. Anna, ya. Jadi bukan anna, ya, tapi anna, ya. Nah, kemudian kita lihat di nomor 1, ya. Ya, kemudian nomor 2, ya. Na, ni, nu. Na, ni, nu, ya. Nomor 3, an masukkan ke hidung. Sempurna, ya, karena tasydid itu paling sempurna huruf nun digunakannya ketika tasydid. Anna. Oke. Saya ulangi, ya. Ketika tasydid, ketika tasydid bacanya bagaimana? Anna, inni, masukkan ke hidung, ya. Karena tasydid itu adalah nun ketika sempurnanya mendengung. Anna, inni, unnu, ya.
Cek. Cek 1, cek. Cek. Ya, mohon konfirmasi lagi. Mohon konfirmasi lagi, suaranya sudah terdengar atau belum? Ya, saya ulangi, mohon konfirmasinya. Suara terdengar atau belum? Cek. 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 Mohon konfirmasi lagi. Suaranya terdengar atau masih kurang jelas? Cek. 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 Alhamdulillah. Baik. Saya ulangi ya. Nun itu suara ketika tasydid sempurnakan ketika di hidung ya. Anna, anna, inni, unnu. Oke. Anna, inni, unnu ya, sempurnakan di hidung. Nah, banyak yang tadi pada tugas yang dikirimkan masih banyak yang hanya sekilas saja. Anna, inni, unnu. Nah, ini harusnya mendengung lebih sempurna. An, in, un, nan, nin, nun ya. Nana, nanna, nini, ninni, nunu, nunnu. Nah, demikian untuk tugas huruf nun ya. Mudah-mudahan jadi perbaikan bagi seluruh atau perbaikan pada masa yang akan datang. Kemudian huruf ro ya. Lagi-lagi huruf ro dia tidak sebanyak getaran di huruf r ya. Jadi tidak ro tapi ro, 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 ri, ru, ro, ri, ru, arro, irri, urru, arro, irri, urru, ar, ir, ur, ron, rin, run, roro, rorro, riri, rirri, ruru, rurru. Kemudian tugas 9C ya, kita lihat. Pertama anharun. Kita lihat anharun diucapkan tidak an ya. An ya. Ini jelas karena apa? Nun bertemu dengan ha. Artinya antara makhraj nun dengan ha ini jauh karena jauh maka dijelaskan. Nunnya jelas, ha-nya juga jelas. Anharun tidak anharun ya. Kemudian liyaqo buna anha. Liyaqo huruf qaf ingat harus memantul. Bu di sini. Liyaqo buna anha. Nun bertemu dengan ha dijelaskan lagi. Kemudian nuhiya ya. Nuhiya ha tidak khiya tapi hiya ya. Yaj'al lahu. Nah, lam tidak terlalu kuat seperti nun. Tidak yaj'al lahu, tidak. Yaj'al lahu. Ya. Kemudian kana qalilan qa tidak qa ya. La gharaqu ya. Hajiruna hajiruna li ahlihi ya. Li ahlihi huruf jim masih banyak yang berdesis, terus dilatih ya. Intinya huruf jim tidak berdesis, caranya adalah
tidak menghempaskan nafas keluar. Yaj, tapi seperti ditarik ke dalam ya. Ada beberapa yang sudah mulai bagus ya, artinya ada mulai hilang suara desisannya. Tetapi masih ada juga yang berdesis seperti itu. Kharaju laka la yashkuna, la yashkuna, sya menyebar, sya ya, la yashkuna. Alhamdulillah, demikian untuk tugas 9C. Marilah kita lanjutkan ke tugas 10, yaitu apa? Ujung lidah bertemu dengan pangkal atau awal gigi seri dengan gusi ya, yaitu 3 huruf ta, da, dan to. Ya, langsung saja kita lihat pada gambar atau simulasi ini ya. Mudah-mudahan sedikit memberikan gambaran ya. Ini untuk huruf dal dan huruf ta. Saya perbesar gambarnya. Mudah-mudahan jelas ya. Kita lihat di sini ujung lidah kita berada pada pangkal atau awal gigi seri kita dengan gusi ya. Ada menempel dengan gusi dan gigi seri. Ya. Yaitu huruf apa? Huruf dal dan huruf ta. Makanya ada yang membaca misalnya Maliki Yaumiddin. Ya. Ada yang baca din ya, ada tak dulu baru kemudian dal. Nah, yang benar Maliki Yaumiddin, middin ya. Hurufnya apa saja? Huruf dal, huruf ta. Kita lihat. Pertama adalah huruf dal dan huruf ta. Bagaimana bentuknya? Yaitu ujung lidah bertemu dengan awal gigi seri ya, atau pangkal gigi seri ya, dengan gusi. Jadi bacanya bukan da. Hati-hati, kita bukan membaca huruf D. Kalau kita membaca huruf D, ujung lidah bukan di sini ya, di posisi ini, tetapi langsung ke atap. Ya. Nah, ini ada titik yang saya berikan lingkaran. Nah, kalau huruf D, posisinya ada di lingkaran biru ini. Ya, ini huruf D. Tetapi huruf dal itu adalah di sini. Jadi berbeda antara dal dengan huruf D. Kalau D itu di atap, D langsung ke atap. Tapi kalau da itu antara gusi dan gigi seri. Ya. Nah, kemudian sahabat My Quran, pengucapan huruf da tidak berdesis. Jadi tidak D, tidak da, tidak. Karena yang berdesis itu adalah huruf ta. Ya, ta, ti, tu. Maka ketika baca tabat ada desisan. Tabat. Hati-hati bukan tabat. Nah, tapi tabat. Nah, ini. Jadi kemudian desisan juga tidak seperti berubah. Tabat ya, atau ta, ti, tu. Nah, huruf ta ini tidak dibaca berdesis seperti itu. Karena kalau misalnya dibaca ta, ti, tu, ini akan dianggap di dalam huruf ta ada huruf ha. Jadi yang betul bagaimana? Sebagaimana kita mengucapkan huruf T ya, sedikit berdesis tetapi tidak terlalu jelas kecuali orang-orang yang dekat dengan kita. Ya, ada desisan sedikit. Hanya saja ketika sukun dia akan desisannya akan lebih jelas. At, it, ut. Nah, ketika seperti itu. Nah, artinya pertama posisi huruf dal tidak di atap mulut, tetapi di gusi dan gigi seri seperti itu. Jadi da, di, du ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ya, apa perbedaan antara ta dan dal, kemudian to ya. Kalau ta berdesis, huruf dal tidak berdesis. Jadi jernih, tidak da, tapi da, di, du, tidak da ya. Da, di, du ya. Ya, jadi tidak menghempas. Lagi-lagi tidak menghempas ya. Seperti huruf ta ya. Huruf ta berdesis ya, menghempas. Nah, kita lihat kemudian pangkal lidah di huruf dal dan huruf ta ini menghampar ya, menghampar ke bawah ya, ke belakang, dari belakang ke depan juga sama terhampar. Tetapi berbeda dengan huruf to ya. Kalau ta ini menghampar ya, lidahnya menghampar. Kalau huruf to dinaikkan lidah belakangnya
ya. Kemudian sisi-sisi lidah naik ke atas, artinya merapat juga, maka akan berubah jadi ta misalnya. Dari ta berubah menjadi lo, ya. Dari ta senyum, ta. Kemudian tidak senyum, tebalkan, rapatkan lidah ke atas, maka berubah menjadi lo, ya. Ta, lo, ya. Ta, lo. Naiknya lidah ke belakang, kita lihat di sini ini naik, ya. Kemudian sisi-sisi lidah ini rapat juga ke atas, maka akan terdengar lebih tebal. Lo, ya. Ta, lo, ta, lo. Nah, seperti itu. Demikian kita lihat pada latihan, ya. Silahkan yang tidak berhalangan untuk ikut. Kita lihat da, ada. Nah, ingat ketika sukun huruf dal ini memiliki istimewaan yaitu mantul. Ada. Pantulannya bagaimana? Setengah fathah. Ada. Ya. Da, ada. Qul huwallahu ahad. Nah, ini pantulan huruf dal. Kemudian yum kembalikan, senyumkan. Yumdidkum. Ya. Nah, huruf dal memiliki istimewa ketika sukun mantul. Oke. Kita lanjutkan, ya. At, ya. At, ya, berdesis taknya. Kemudian jadi huruf ta, kalau huruf dal memantul, kalau huruf ta berdesis. At, ya. Tatanazzalu. Kemudian lanjut huruf to, rapatkan lidahnya ke langit-langit atas, ya. Naikkan lidah belakang, jangan dibaca senyum. Ta senyum, ta ini senyum. Huruf to tidak senyum. Po. Sama seperti huruf dal, huruf to juga memiliki sifat qalqalah. Hanya saja huruf to pantulannya berbeda karena huruf to ini huruf tebal. Jadi dibacanya pantulannya adalah bukan at tapi alpo. Allazi at'amahum, ya. Alpo. Ya. Thayyibatun. Ya. Sekali lagi saya ulangi. Ada memantul. Ada. Yumdidkum. Tatanazzalu. Kemudian thayyibatun. Ya. Sahabat My Quran dimanapun Anda berada, demikianlah pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu li wa iyyakum wa barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.